Pokoknya cuan terus Cuk. Melalui konten ini, saya cuma mau ngingetin teman-teman soal Terra Luna jangan terlalu FOMO. Meskipun dari pembahasan konten saya yang kemarin dan di TikTok saya juga sempat bahas sedikit mengenai Luna kemarin, dan ternyata setelah ada sinyal dari indikator akumulasi distribusi, ternyata Lunanya saat ini naiknya 2 kali lipat lebih ya. Jangan FOMO dulu. Teman-teman cek dulu ya, satu demi satu di konten ini, jangan di skip. Kenapa jangan FOMO? Dan sekali lagi saya akan membahas lebih banyak di analisa teknikal dari charts. Bagi teman-teman yang nggak kepercaya analisa teknikal atau tidak percaya Luna bisa dianalisa, ya udah nggak usah dilanjutin nonton konten ini. Yang nonton khusus yang percaya sama analisa teknikal aja. Kita cek bareng-bareng, dan kontennya nggak akan saya buat lama karena malam minggu ya, waktunya bersantai. Kita cek bareng-bareng. Oke, sekilas kalau dari CoinMarketCap, datanya Terra Luna ini di sini hijau ya, ribuan persen gini ya, karena kemarin turunnya nolnya sampai banyak, bahkan sampai 5 nolnya di depan angka. Terus di data CoinMarketCap ini ada peringatannya kalau blockchain Terra juga halted ya. Intinya bagi teman-teman, dan beberapa udah di listing juga Luna, termasuk di Indonesia ada Indodax. Bagi teman-teman yang masih punya Terra Luna di Indodax ataupun di exchange lain yang sudah delisting, artinya nggak menjual Terra Luna lagi, nggak usah khawatir. Teman-teman bisa pindahin transfer Lunanya ke exchange yang masih menjual Terra Luna. Contoh misalnya toko kripto masih, terus di Gate.io itu juga masih. Itu teman-teman nanti bisa tambahkan sendiri listnya. Saya kebetulan juga nggak banyak cek juga, tapi yang pasti Gate.io itu masih, toko kripto kalau nggak salah masih ya. Teman-teman bisa cek, itu bisa ditransfer Terra Lunanya. Oke, datanya dari CoinMarketCap kurang lebih seperti ini. Yang jadi perhatian nantinya teman-teman bisa lihat di circulating supply-nya ya. Supply yang ada di pasaran ini sekarang Lunanya 6 triliun alias 6.000 miliar ya. Ini penting, nanti akan masuk dalam pembahasan saya di sini. Dan kenapa saya bilang jangan terlalu FOMO, apalagi ngomong target Luna bakalan mungkin kembali ke $1, $2, atau bahkan ratusan dolar. Sekali lagi nggak ada yang tahu, cuman saya mencoba mengajak berpikir logisnya aja ya, dilihat dari data yang ada dan analisa teknisnya. Kita langsung masuk ke analisa teknikalnya. Oke, pertama kita lihat dari posisi UST ya, yang masih terkait sama Luna ya, satu perusahaan. UST-nya sekarang udah di angka sekarang kisaran 0,2 USD. Yang seharusnya namanya stable coin itu ya 1:1, harusnya di kisaran kurang lebih $1 lah, $1 lebih sedikit, atau 0,99, $1 kurang sedikit. Tapi ini 0,2 alias cuman 1/5-nya posisinya. Dan ini posisi yang makanya saya bilang nggak usah terlalu FOMO di Luna. Karena apa? Kalau dari sistemnya Luna, intinya kalau ini mau naikin harganya kembali ke atas, itu butuh istilahnya cetak Luna lebih banyak juga. Meskipun sekarang kelihatan nih dengan penurunan USD gini, ini belum ada tindakan apa-apa ya dari Terra Lunanya ya. Poinnya adalah itu. Poin pertamanya, kenapa kok jangan terlalu FOMO dulu, Lunanya bakalan naik. Karena kalau stoknya, supply-nya nambah terus ya harganya jadi micin ya. Poinnya adalah itu. Kalau Lunanya nggak scam ya, sekali lagi nggak hilang, tetap ada, yaitu poinnya. Dari USD ini nggak bisa saya tarik garis karena meskipun terjadi akumulasi di sini, ini saya pakai indikator ya, sekali lagi indikator untuk membaca sudah mulai ada kenaikan, cuman belum terjadi apa-apa dari segi harga ini ya, masih turun. Kita lanjut ke chartnya Lunanya gimana. Oke, chart Lunanya saya mulai dari harian. Posisinya di sini mungkin saya nggak akan memakai CCI 50 maupun Ichimoku ya, sekali lagi karena nggak bisa dibaca, karena tetap kebacanya bakalan bearish, kebacanya bakalan oversold. Semua indikator hampir mirip semuanya, kecuali
akumulasi distribusi, hanya untuk ngecek aja sudah ada akumulasi belum. Dari yang harian mulai ada garis menukik sedikit ya di sini. Volume teman-teman lihat di tanggal 13 Mei ini volume buangannya luar biasa, banyak banget posisinya. Dan di tanggal 14 Mei volumenya sudah jauh menurun, cuman warnanya hijau ya. Itu hal yang sedikit positif untuk Terra Luna. Gambarannya itu kita lanjut turunin aja ke 4 jam. Nah, 4 jam mulai lebih terlihat nih posisinya, saya gerakin dulu posisinya. Nah, ini. Meskipun candlesticknya jelas nggak kelihatan karena harganya jauh di bawah turun dalam. Akumulasi distribusi mulai kelihatan ada kenaikan, ini detailnya ya. Kita lanjut lagi aja karena nggak detail, chartnya nggak gitu kelihatan, turunin lagi ke 1 jam. Nah, ini baru kelihatan di sini ya. Di volume tertingginya ini terjadi transaksi terendahnya di 0,123, 0,005 baru 5. Itu harga berapa itu kalau dikali 14.200, di bawah Rp1 yang pasti ya, 0,00 berapa rupiah, mungkin 0,07 kayaknya, 0,007 rupiah kayaknya. Itu transaksi terbesarnya di kisaran itu dengan titik terendahnya. Terus kita lihat scroll, dan ini yang kemarin saya temukan dari akumulasi distribusi. Semenjak akumulasi distribusinya naik seperti ini, harganya terpompa naik. Itu akan kelihatan jelas di time frame yang lebih kecil lagi karena harganya minim banget ya. Nah, ini kelihatan. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat volumenya nih. Meskipun sekarang mulai merata turun ya karena memang juga weekend ya, weekend juga. Terus teman-teman bisa lihat di akumulasi distribusinya itu akan kelihatan. Nah, ini. Dari yang sebelumnya kayak orang mati ada denyutnya sekarang dan bergerak naik. Ini kelihatan di time frame 15, dan di time frame 15 menit itu kelihatan hal yang paling nggak positif dari segi analisa teknikal. Sekali lagi, time frame 15 menit ya, apapun bisa terjadi di 15 menit ini, cuman setidaknya ini positif. Kenapa? Karena ini setiap kali bantingan, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini dan ini, setiap kali bantingan ini bergerak naik, mendatar terus naik. Ini juga sama di sini, meskipun ini baru sementara dan sekali lagi 15 menitan ya. Nah, ini suatu hal yang positif yang sebetulnya tidak terjadi di sebelum-sebelumnya. Setiap kali terjadi bantingan pasti terus anjlok. Bantingan anjlok. Ini enggak naik, bantingannya itu enggak setinggi, enggak serendah titik terendahnya, terus beranjak. Nah, ini hal ini terjadi lagi pada hari ini. Harapannya ya bisa naik sedikit lah, tapi ini poin kedua yang penting. Kenapa kok saya bilang jangan terlalu FOMO, naiknya bakalan sampai $1, $2, dan seterusnya. Kita berandai-andai saja posisinya, bukan berandai-andai, sorry. Ini kita lihat data yang ada aja. Kemarin Terra Luna tertingginya di berapa? Ya, harga tertingginya Terra Luna itu kalau kita lihat ya $120 nggak salah. Ya, ini. Ya, $120, 119 sekian ya, 120 saya buletin ya. Kita lihat di 15 menit aja biar enak. Terendahnya nggak tahu, tapi sementara ya kemarin 0,055. Oke, di sini kita coba ngitung. Tadi sirkulasinya menurut coin market cap, supply-nya yang ada di pasaran sekarang 6 triliun ya. Sementara lunanya itu sebelum crash, kalau nggak salah datanya, tolong dikoreksi kalau misalnya saya salah ya. Kalau nggak salah sebelum crash itu 340 juta. Teman-teman bayangin, sekarang 6 triliun, dulu 340 juta tok. Ya, dari situ aja kelihatan. Makanya harganya kalau sampai $120 lagi. Dulu 340 juta tok, ya itu hal yang nggak logika. Meskipun masih mungkin kalau dipom-pom ya, itu nggak logis. Nanti market cap-nya mau jadi berapa? Udah di atasnya Bitcoin, itu hal yang mustahil ya. Itu poinnya, dan ini saya sertakan hitungannya seperti ini kalau saya keluarin ya. Nah, ini hitungannya ya, 6,7 triliun itu circulating supply-nya ada sekarang. Sementara ini 340 juta itu dulu sebelum crash ya. Nah, 19.200 itu apa? Ya saya bagi 6,7 T saya bagi 340 juta. Ketemunya sekitar ya, saya buletin 19.200. Lah terus ini USD 120 dan USD 0,06 itu apa? Ya ini kan pembaginya.
19.200. USD 120 saya ambil harga Terra Luna di paling atas tadi ya, teman-teman sudah lihat 120 historinya, 119 sekian, saya buletin 120. 120 dolar saya bagi dengan 19.200. Ketemunya ya ini, USD 0,006. Tinggal teman-teman rupiahin jadi berapa. Jadi yang kemarin tertingginya Terra Luna sejuta lebih, sekarang jadi cuma berapa nih? 1, 2, 3, sekitaran 9 sampai 10 rupiah aja. Ya, ini dari inilah perhitungan ya, ini data ya. Ini kita baca data sekali lagi. Masuk akal apa enggak kalau Terra Lunanya 1 dolar? Dari data ini mustahil karena suplainya kebesaran. Jadi kalau teman-teman mungkin misalnya mau FOMO, mau beli nih sekarang, di harga sekarang nih 0,0-nya 3 kali 5. Ya ini target harga maksimalnya kalau dari rumusan ini, perbandingan ini di 0,006. Yang artinya masih ada kenaikan 10 kali lipat ya. Sekali lagi ini bukan patokan pasti. Namanya dipom-pom, dibuat FOMO ya wajar aja mungkin bisa naik lebih dari ini ya. Tapi ya sekali lagi kita main logis aja, kita ngitung secara logika aja. Ini poinnya, hitungan lunanya ya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja, jangan terlalu FOMO. Dan posisinya Luna ini naik karena Bitcoinnya juga kemarin kebetulan kan naik. Meskipun kalau teman-teman cek lebih detail lagi, ini ada bagusnya. Kalau dikomparasi, teman-teman bisa komparasi. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa sebetulnya Terra Luna ini bergeraknya sedikit ngelawan arah juga. Jadi waktu naik kemarin, Bitcoinnya sudah naik, Terra Lunanya udah turun sampai 0,0 sekian itu. Nah, baru naiknya telat. Tapi sekarang ketika Bitcoin agak turun hari ini, Lunanya tetap bergerak naik. Ya ini, terutama nih yang terakhir nih. Ini Bitcoinnya lagi turun nih sekarang nih posisinya. Lagi koreksi dikit lah. Tapi Lunanya tetap bergerak naik. Koin lain pun juga rata-rata koreksi, tapi dia tetap naik. Ya mungkin bisa jadi karena turunnya juga udah semakin dalam ya. Jadi dia recovery dulu. Kita nggak ada yang tahu. Sekali lagi jangan FOMO berdasarkan hitungan tadi. Dan secara teknis hitungan tadi adalah 0,006 secara logisnya ya. Itu udah di harga tertinggi Luna, sama dengan Luna di harga 120 dengan supply seperti sekarang. Monggo keputusan dikembalikan lagi ke teman-teman, tinggal cek lagi. Sekali lagi pakai, kalau mau masuk di Luna karena ini resikonya amat sangat tinggi, pakai duit jajan aja, duit kecil-kecil yang anggaplah duit hilang. Kalau misalnya ini Luna anjlok lagi, kembali anjlok dan lenyap dan delisting di mana-mana, teman-teman nggak pusing. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.